Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba membuat orang ketagihan. Gara-gara narkoba, orang jadi pencuri. Apapun barang yang ada akan diambil lalu dijual untuk membeli narkoba. Sering narkoba diistilahkan dengan barang. Kadang-kadang mereka sebut buah. Tidak terang-terangan disebut narkoba supaya tidak ketahuan polisi. Bagaimana menghilangkan kecanduan narkoba? Ada beberapa tempat rehabilitasi atau rumah sakit khusus terapi kecanduan narkoba. Ternyata pasien pecandu narkoba ada yang diberi suatu obat, disuruh mengkonsumsi suatu obat tertentu yang ternyata obat-obatan itu juga ada mengandung narkoba, tapi dalam dosis atau kandungan narkoba yang lebih rendah, lebih sedikit, lebih kecil. Lalu dokternya menyatakan bahwa tidak ada obat yang lebih efektif untuk mengatasi kecanduan narkoba kecuali obat ini. Tentu saja dokternya ngomong begitu supaya obatnya laku. Bahkan ucapan dokter itu termasuk ucapan kesombongan. Seolah-olah obat temuan mereka itu adalah obat yang paling hebat, paling manjur, paling mujarab. Jika kita orang yang beragama Islam, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, harus meyakini pada sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa tidak ada obat yang berasal dari sesuatu yang haram. Apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, pasti adalah sesuatu yang tidak baik. Karena Allah menghendaki kebaikan untuk seluruh makhluk ciptaannya, bukan menghendaki keburukan. Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan yang namanya terapi bekam atau terapi menggunakan habatus sauda. Allah, Tuhan yang maha mencipta segala sesuatu, memperkenalkan yang namanya madu lebah. Yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu bihi syifa'ul linnas inna fi dzalika la ayata liqaumi yatafakkarun. Dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Quran surah yang ke-16 bernama surah An-Nahl ayat yang ke-69. Jadi mungkin saja dari madu atau dari habatus sauda atau dengan cara bekam bisa mengobati dan menanggulangi orang yang kecanduan narkoba, ganja, obat terlarang lainnya. Tapi kita yang belum tahu. Kita memiliki pengetahuan yang terbatas. Masih banyak misteri di alam semesta yang hanya diketahui oleh Allah. Masih banyak hal-hal di jagat raya ini yang masih memerlukan penelitian, pembelajaran, perenungan oleh manusia. Nah, winners teman-teman semua, selain terapi penanggulangan narkoba dengan cara mengkonsumsi obat-obat berbahan kimia seperti yang telah kita ulas tadi, ada pula terapi untuk pecandu narkoba dengan cara bekam. Kepala si pasien ada dicatok dengan cara khusus dan diambil darahnya. Ada pula metode pengobatan narkoba dengan si pasien disuruh mandi pakai air hangat, lalu menyelam di air hangat itu sambil mengucapkan zikir-zikir tertentu. Ada pula cara menanggulangi kecanduan narkoba yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur dari pesantren Sunan Derajat Lamongan, yaitu tulis Asmaul Husna Ya Tawab pada piring atau pada kertas, lalu pada waktu turun hujan, siramkan air hujan
pada piring atau pada kertas itu. Lalu air hujannya diminum dari piring itu atau kertas yang bertuliskan ya tawab, ditelan dengan menggunakan air hujan itu. Terhadap resep ini saya hanya berkata wallahu a'lam, dan hanya Allah yang lebih tahu. Saya Ruri Milandu melalui video ini ingin menyampaikan satu amaliyah, bacaan, wirid, zikir-zikir tertentu yang khusus diamalkan oleh orang-orang siapa saja yang ingin terlepas dari kecanduan narkoba. Dengan syarat wajib mutlak menjaga dan memelihara selalu sholat fardu 5 waktu. Lalu setiap selesai sholat fardu 5 waktu, berzikir dengan bacaan-bacaan ini. Jika mengikuti sholat berjamaah bersama imam, misalnya di masjid, selesai sholat ikuti saja bacaan imamnya. Jika sholat betul-betul sudah selesai, orang lain mungkin ada yang pulang keluar dari masjid, Anda tetap berada di masjid, amalkan amalan-amalan zikir dan wirid ini. Atau tidak apa-apa, Anda mengamalkannya di rumah. Apabila Anda mengetahui ada amalan-amalan lain, misalnya amalan supaya banyak rezeki, jangan tergoda dengan amalan itu. Jika Anda ingin tidak lagi kecanduan narkoba, wajib harus mengamalkan amalan ini saja, seolah-olah tidak ada amalan lain. Jika Anda misalnya ingin kaya raya atau ingin banyak rezeki, amalan ini pun selain untuk menyembuhkan kecanduan pada narkoba, juga berguna untuk banyak rezeki supaya kaya raya. Harus selesai sholat fardu. Jika waktunya memang ada, tidak sedang dinas kerja, wajib dalam 24 jam ada mengerjakan amaliyah ini. Memang waktu yang paling sempat pada malam hari. Lakukanlah sebagai amalan selesai sholat maghrib. Lalu selesai sholat isya kembali mengamalkannya. Lalu jika bangun untuk sholat tahajud, selesai sholat tahajud juga amalkan ini. Jika sudah tiba waktu subuh, selesai sholat subuh, amalkan ini lagi. Wajib, memang harus begitu. Kalau Anda memang serius betul-betul ingin sembuh dari kecanduan narkoba. Selesai sholat, ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim 10 kali. Surah Al-Fatihah 1 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minasyolimin. Harus dibaca dengan lambat, dihayati dan pelan-pelan 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minasyolimin. Lalu istighfar Astagfirullahalazim 100 kali. Harus diucapkan secara lambat, dihayati, diresapi. Astagfirullahalazim. Sesudah 100 kali, zikirkan Asmaul Husna ini dengan mantap. Pejamkan mata, miringkan kepala ke kiri. Bayangkan Anda sedang menghujamkan, memasukkan, menghentakkan kalimat Ya Allah, Ya Hak ke dada Anda yang sebelah kiri, ke bawah puting susu atau payudara Anda, 2 jari di bawah payudara Anda. Hentakkan dengan kuat pada hati Anda. Mulut Anda tertutup, bibir terkunci dengan bibir Anda. Mingkem. Ujung lidah taruh di atas langit-langit mulut Anda. Mulut tertutup. Ucapkan sekuat, dengan kuat, tapi hanya dalam hati. Ya Allah, Ya Hak, Ya Allah, Ya Hak, Ya Allah, Ya Hak. Ucapkan ini sampai 1000 kali. Jangan kurang. Bayangkan seolah-olah Anda menghentakkan kalimat Ya Allah, Ya Hak ke dalam jiwa Anda, ke dada sebelah kiri.
itulah organ hati kita. Jika sudah selesai 1000 kali, barulah berdoa. Selesai berdoa bebas, jangan beranjak dulu, tapi bacalah sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tuwasi'u biha alainal arzako, wa tuhasinu biha alainal ahlako, wa ala alihi wa sobhi wa salim. Boleh 11 kali minimal, maksimalnya 100 kali. Makna sholawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai Allah, sampaikanlah bacaan sholawat saya kepada junjungan kami, Nabi Muhammad. Sholatan tuwasi'u biha alainal arzako, dengan sholawat yang dapat meluaskan rezeki kami. Wa tuhasinu biha alainal ahlako, dan sholawat yang menjadikan baiknya akhlak kami, perilaku kami. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim, dan salam juga dari kami pada keluarga dan sahabat Nabi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.